Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan saya tidak pernah bosan mengajak Anda semua untuk hidup sehat. Kenapa? Karena di rentang usia berapapun kesehatan adalah harta yang paling berharga. Kita masih muda, kita butuh sehat. Buat apa? Supaya bisa produktif. Ketika sudah lanjut usia, kita butuh sehat. Supaya apa? Supaya bisa menikmati hidup. Jangan sampai makin tua usia, kita malah terbaring, lemah di tempat tidur, nggak bisa menikmati hidup di usia pensiun. Kan sayang ya. Nah, hari ini kita akan banyak belajar mengenai dunia kesehatan. Dan tentunya saya ditemani oleh dua sahabat saya, praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar? Baik. Baik ya? Sehat bugar? Oh iya. Bergairah? Oh iya. Nah, pemirsa, narasumber kami kali ini adalah seorang profesor. Usianya sudah tidak muda, 76 tahun. Memang punya masalah dengan gula darah yang tinggi. Akhirnya matanya sempat terganggu. Bersama kami di sini ada Profesor Chris. Prof, apa kabar, Prof? Baik sekali. Wah, 76 tahun bener nih? Betul. Masa sih? Lebih 1 bulan. Masih aktif ngajar, Prof? Masih, Pak. Di berapa universitas ngajarnya? Ada di perguruan tinggi negeri, ada di swasta. Di Jakarta saja? Di Jakarta dan di Bandung. Ini di bidang apa, Profesor ini? Di bidang akuntansi, khususnya auditing, ada etika bisnis juga ada. Walah. Nah, pemirsa, supaya kita kenal apa sih masalah yang dialami oleh Pak Profesor kita ini? Ini dia kisahnya. Profesor Sukrisno Agus. Di usianya yang sudah 76 tahun ini, ia masih sangat bugar dan juga sehat. Bahkan, Prof. Chris masih disibukkan dengan aktivitasnya sebagai dosen. Tentu, untuk bisa mencapai hal ini tidaklah mudah, terutama dalam menjaga kesehatannya. Saya pernah mengalami gula darah yang tinggi dan itu berakibat ke mata saya. Yang paling tinggi itu hampir 300 ya Pak. Itu karena stres berat, belum menjaga makanan yang teratur gitu kan. Tekanan darah itu paling tinggi dulu 170 waktu mau vaksin COVID. Berkat semangatnya untuk bisa pulih, ia mulai mengatur pola makannya. Selain itu, Prof. Chris juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan diabetes. Saya menggunakan teknologi laser dan saya merasa lebih segar, lebih sehat, dan lebih bisa berkonsentrasi. 76 tahun masih aktif ngajar di Jakarta maupun di luar Jakarta. Bapak sangat mencintai profesi sebagai pengajar ya, Pak? Sangat. Ya, berarti udah berapa tahun ngajar sampai hari ini? Jadi dari tahun 70 berapa ya? 75, Pak. Berarti sudah hampir 50 tahun. Iya, 50 tahun sebagai tenaga pengajar, luar biasa. Begitu banyak manfaatnya ini yang dirasakan oleh murid-muridnya ya. Aku mau ngelihat kalau Bapak lagi ngajar seperti apa, boleh nggak? Coba berdiri Pak. Segagah apa nih? Wah. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian auditing. Auditing ini sangat penting ya, karena dalam auditing kita belajar bagaimana mengaudit, memeriksa laporan keuangan. Dan kita tahu bahwa laporan keuangan itu kan harus disusun tidak sembarangan, tapi berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. Sekarang itu namanya pernyataan standar akuntansi keuangan. Wah, keren. Silakan dulu lagi, Prof. Iya, terima kasih. Terima kasih. Jadi kangen sama guru-guru kita, dosen-dosen kita ya. Dari video tadi kita tahu, Prof. Chris ini punya masalah gula darah yang paling utama. Betul. Gula darahnya sampai menjalar ke mata gitu kan ya. Ternyata dari hasil labnya bukan hanya gula darahnya yang tinggi, tensinya tinggi, kolesterolnya juga tinggi. Minum obat dari dokter ya, tapi masih belum selesai dulu masalahnya. Tapi sekarang sudah pakai laser. Kita akan tanya soal manfaat apa yang dirasakan oleh Prof. Chris setelah menggunakan laser. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Prof. Pemirsa dan juga Prof. Chris silakan dijawab ya. Kira-kira gula darah tinggi bisa menyebabkan kebutaan pada mata. Ini pernyataan benar atau salah? Benar. Waktu gula darah tinggi itu ada kelainan di mata. Gimana waktu itu? Waktu itu penglihatan sebelah kiri jadi berkurang. Ya, terus tes ternyata kena diabetik retinopati ya. Retinopati. Ya. Apakah memang benar jawabannya seperti itu, Bang Faidon? Tepat, Kang Ronald, Prof. dan pemirsa. Jadi kalau sudah punya masalah diabetes, sebetulnya yang bermasalah atau berisiko kena masalah itu bukan hanya mata, otak, jantung,
ginjal, liver, pankreas, semuanya kena. Kenapa? Karena semuanya membutuhkan aliran darah ke organ tersebut untuk menghantarkan darah yang merupakan sarana untuk membawa nutrisi dan oksigen. Ini yang kelihatan pembuluh darah ini, gambarnya ini ya, ini cuma satu-satu aja nih. Padahal banyak sekali ya. Sebetulnya seluruh bola mata ini tuh keisi penuh dengan pembuluh darah. Nah sekarang kalau penyumbatan pembuluh darah ada pada pembuluh darah yang kecil-kecil seperti ini, pemirsa, ini muatnya mungkin cuma 1-2 sel darah aja. Ketika mengalami kematian, fungsinya lama-lama berkurang. Resiko atau potensi mengalami kebutaan itu mengintai orang yang menderita diabetes. Karena itu apa? Ketika Anda punya masalah gula darah tinggi, harus secara proaktif menjalankan pola hidup sehat, proaktif untuk mendengarkan nasihat dokter supaya menghindari komplikasi kebutaan yang bisa dialami oleh mata Anda. Oke, jadi sepakatnya pemirsa, kalau kita punya gula darah yang tinggi, itu bisa menyebabkan kebutaan pada mata. Itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Ya, jangan tunggu berkurang dulu matanya, nggak bisa ngelihat gara-gara gula darah yang tinggi ya. Oke, sekarang sudah menggunakan teknologi laser dan manfaatnya nih Prof, yang Prof rasain apa aja? Berasa lebih tenang ya. Dan laser tuh bisa melancarkan aliran darah ya. Saya juga pernah belajar Qigong gitu kan. Jadi sama tuh Pak, melancarkan Betul. aliran darah. Kalau aliran darah lancar itu kan sehat kita. Energi juga lancar. Energi sebenarnya. lancar. Oke, badan terasa lebih gimana Pak sekarang Pak? Ya lebih segar. Lebih Pak. segar ya? Nah, tidur lebih nyenyak. gitu Nah, kan. tidur lebih, emang dulu gimana tidurnya Pak? Kadang-kadang kebangun tengah malam kan, gitu kan. Terus Jadi sekarang kualitas gelisah. tidurnya bagus? Bagus. Gula darahnya katanya dulu selalu tinggi ya Prof, selalu di atas 200. 2 kali stres berat itu Pak, waktu mau ngambil doktor sama mau jadi dekan sempat hampir 300. Ya Prof, tinggi banget itu. Habis itu ya diturunin dalam keadaan normal, sekarang ya paling berapa ya, 140 gitu Setelah kan. pakai laser jadi 140. Ya. Tensi seorang tenaga pengajar biasanya tensinya tinggi. Dulu rekor paling tinggi Prof inget nggak berapa? 170 Pak, waktu mau vaksin itu kan. Waktu mau vaksin. Nah, Setelah pakai laser berapa sekarang inget nggak? Sekarang sekitar 125 gitu kan, bawahnya 85 gitu. Prof yang paling berkesan apa Prof yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Badan terasa lebih sehat, lebih enteng ya. Olahraga jalan kaki juga lebih enak. Rutin nggak? Ya seminggu 2-3 kali, 20 menit lah gitu kan. Inilah yang namanya guru, digugu dan ditiru, mengajarkan hal-hal yang memang layak untuk kita tiru juga. Betul nggak Bang Faidon? Tadi Prof kasih ingat periksa tensi tinggi waktu COVID, waktu mau COVID. vaksin. Pemirsa juga mungkin Anda dulu pernah waktu divaksin Anda pernah ditensi dan tensi Anda tinggi. Anda mungkin punya masalah yang sama dengan Prof. Apa yang terjadi jika Anda punya tensi tinggi atau gula darah tinggi atau kolesterol tinggi? Ya, mungkin sudah ada terjadi penggumpalan darah. Darah yang mengental itu cenderung lengket. Nah, lengket ini bisa menyebabkan gumpalan. Harusnya seperti yang di sebelah sini, darahnya normal. Tadi pembuluh darah yang di mata ini kan kecil-kecil nih diameternya. Kebayang nggak kalau ada penggumpalan seperti ini? Bisa masuk nggak ke dalam pembuluh darah di mata itu? Kan nggak bisa. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, darahnya bisa menjadi seperti ini. Aliran darah ke mata bisa lebih lancar. Bukan hanya ke mata, ke jantung juga bisa lebih lancar. Kebayang nggak penyumbatan itu ada di jantung? Jadi kalau udah ada penyumbatan pembuluh darah di mata, kemungkinan besar sudah ada di jantung juga. Bisa jadi sudah ada blokade di arteri. Jantung nggak bisa mompa, jantungnya bisa bergetar gitu. Kayak berusaha mompa tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Sekali lagi saya mau ingatkan, ketika Anda menggunakan teknologi laser, yang terjadi adalah seperti ini. Darah yang menggumpal itu disinari oleh sinar laser. Ini ilustrasinya 3 warna ya. Gumpalan itu diurai. Selain sinar laser merah yang membantu membuka pembuluh darah dan sinar biru yang memperkuat proses itu, sinar yang kuning tadi membantu meredakan stres. Nah pemirsa, ketika Anda sudah melihat ilustrasi atau gambaran yang saya sampaikan, artinya apa? Artinya saat ini ketika Anda menggunakan teknologi laser, Anda bisa mengalami dampak kesehatan sama yang dialami oleh Prof. Gula darahnya menjelang 300 bisa sampai 140-an, tensinya turun dari 170-an ke 125, kolesterol yang terkendali, asam urat terkendali, kualitas hidup lebih baik. Artinya apa? Sukacita kebahagiaan itu bisa dialami oleh Anda sekeluarga. Jadi pada penderita diabetes itu sebenarnya banyak nih yang terjadi pada tubuhnya. Ya tadi gula darah sudah dijelaskan sama Bang Faidon bahwa ini gula darahnya ini bisa menyumbat nih di pembuluh darahnya. Nah tapi sebenarnya bukan itu saja.
gula darah yang tidak terpakai, maka aliran darah kita ini nanti akan merusak pembuluh darah kita. Makanya pada beberapa kasus orang-orang yang memiliki gula darah yang tidak terkendali, ini pembuluh darahnya itu akan pecah, terutama di bagian matanya yang kita sebutnya sebagai retinopati diabetikum. Jadi untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat gula darah yang tidak terkendali adalah kita kendalikan nih, gula darahnya kita turunkan secara perlahan-lahan ya. Jadi kalau misalkan makannya kurang baik, kita perbaiki makannya. Olahraganya kita tambah, kemudian tidurnya ini kita perbaiki dan stresnya kita jaga. Kita tambahkan nih di dalamnya laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ini bukan hanya orang tua saja seperti Prof yang menggunakannya. Kita yang masih muda, yang masih sehat, yang belum tahu ini penyakitnya apa, kita gunakan laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jangan sampai kita sudah ada dulu nih penyakit-penyakit mendekat, tekanan darah kita naik dulu, kolesterol naik dulu, atau gula darah naik dulu, baru kita mau sadar untuk menjaga kesehatan kita. Jadi ayo mulai dari sekarang kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kita jaga kondisi kesehatan kita dengan kita menggunakan teknologi laser mulai sejak dini. Teknologi laser seperti apa? Seperti yang saya pakai ini pemirsa ya. Jadi berapapun usia Anda membutuhkan darah dan pembuluh darah dalam kondisi yang baik. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol ya. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaannya kalau rutin pemirsa, dokter laser ini sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain-lainnya. Makanya sudah dapat ilmunya dari acara ini pemirsa, take action sekarang juga. Dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomol. Jadi kalau Anda mendengar kata teknologi laser, ingat ya, dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Mari pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih berbincang dengan Prof Kris ya, yang merupakan seorang profesor di bidang akuntansi, ya Prof ya? Ya, khususnya auditing, Pak. Khususnya auditing. Angka itu adalah hal yang paling saya nggak suka. Beda 01 dampaknya fatal. Iya, Sama beda. untuk kesehatan juga begitu. Itu kebayang hidupnya penuh dengan tekanan ya Pak ya, karena harus presisi ya Pak ya, harus fokus ya. Iya, jangan ada salah-salah lah gitu. Iya. Kebalik nulis angka, udah salah. beda hasilnya. Iya. 50 tahun mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan Indonesia. Sekarang usianya 76 tahun, masih aktif ngajar dalam dan luar kota Jakarta. Ini bagi waktunya gimana? Bagi pikirannya gimana? Bagi tenaganya gimana sih Prof? Yang penting kalau kita kerja menurut saya Pak ya, bukan uang yang utama ya, tapi pengabdian gitu. Ya ampun, hebat. Bukan berarti uang nggak penting, Ya, tapi ya. itu Pengabdian di atas nomor itu, 2 ya. lah. Pengabdian, ada kepuasan tersendiri gitu, bikin orang pintar gitu kan. Saya bilang ngajar saya itu edutainment Pak, jadi gabungan antara edukasi dan entertainment Gimana Pak. Jadi itu kayak gimana? saya kasih lihat mahasiswa nih, kalau mau jadi akuntan jangan stres, mesti punya hobi nyanyi Pak. Ngilangin stres itu nyanyi penting Pak, ngilangin stres. Bapak senangnya lagu apa sih? My Way. Coba refnya Pak, kita nyanyi bersama-sama ya. Yang tahu lagunya boleh bersama-sama bernyanyi dengan Prof Kris. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I stayed clear. I did it my way. Supaya kita tidak salah informasi, makanya pemirsa, tahukah Anda laser intranasal yang dipasang di rongga hidung, ya, ini bisa membantu menjaga kesehatan penglihatan kita. Bagaimana Mas Nurman? Kalau kita lihat ya secara kasat mata dari luar, itu mata itu sangat dekat sekali dengan hidung kita. Ya,
dan benar adanya. Jadi ada beberapa cabang dari yang namanya pembuluh darah di mata, itu berasalnya itu juga ada di bagian hidung kita. Terlebih lagi di dalam mata kita itu terdapat syaraf-syaraf yang dia berkaitan erat dengan yang namanya hidung kita. Jadi ketika kita menggunakan nih teknologi laser yang intranasal untuk menyehatkan darah dan pembuluh darah di area kepala kita. Jadi mulai dia menyinari pembuluh darah di area hidung kita, pembuluh darah inilah yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini nanti akan dibawa nih ke seluruh pembuluh darah yang ada di area kepala kita, terutama di area mata kita. Jadi ketika kita gunakan, maka pembuluh darah kita akan melebar, pembuluh darah di mata kita juga akan melebar, mencegah terjadinya penggumpalan darah, dan yang pastinya menghancurkan yang namanya gumpalan darah yang tadinya sudah mulai menumpuk di dinding pembuluh darah di area mata kita. Ini yang namanya mata, hidung, ini ada otak di bagian kepala kita, ya. Jadi kalau misalkan kita biarkan nih aliran darah di area kepala kita ini dia tersumbat dan tidak lancar, maka otak ini akan menjadi salah satu target untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Makanya biasanya orang-orang akan abai dengan yang namanya nyeri kepala. Padahal salah satu gejala awal dari yang namanya serangan stroke itu adalah nyeri kepala. Jadi jangan abaikan nyeri kepala. Teknologi laser yang intranasal ini bisa kita gunakan bukan hanya untuk melancarkan aliran darah saja, tapi juga bisa untuk meringankan gejala-gejala di area kepala kita. Misalkan serangan sakit kepala berat, sakit vertigo, kemudian ada juga migrain, ya, atau punya keluhan-keluhan seperti matanya buram karena diabetes yang tidak terkendali. Jadi dengan kita menggunakan teknologi laser yang intranasal, maka kita sudah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, terutama di area kepala dan bagian mata kita. Jadi teknologi intranasal ini harus digunakan oleh pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser. Jangan hanya digunakan yang di pergelangan tangan saja, tapi kita manfaatkan yang di bagian hidungnya. Sinar laser ini bisa membantu melancarkan aliran darah, menghancurkan gumpalan-gumpalan darah, dan juga melebarkan pembuluh darah, ya. Kenapa kita harus pakai yang di intranasal? Karena lebih dekat ke mata. Betul. Ya. Jadi di sini bola matanya akan organ matanya ini akan teraliri darah dan juga nutrisi yang baik, ya. Nah, pertanyaannya, Prof. Kris, intranasalnya dipakai nggak nih lasernya? Selama ini belum, Pak. Karena ragu itu kok bersih nggak ya gitu. Tapi setelah saya dengar hari ini, saya harus pakai, Pak. Yang saya pakai itu yang pad yang pad yang nempel. Emang kenapa lututnya? Ya kadang-kadang orang tua ada aja kurang ya? bergerak tuh ya supaya lancar lah kalau jalan, Pak, gitu. Ya. Padahal manfaatnya bukan hanya dibuat mata ya, Bang Faidon, ya, si intranasal ini, ya. Mata, kemudian keseimbangan Di telinga, ya, organ telinga. Pusat keseimbangan di telinga. bagian otak, kecil, ya. otak kecil. Kemudian kualitas dan kuantitas tidur itu lebih cepat terbantu. Kemudian kalau di sini tuh kemampuan kognitif, kemampuan berpikir itu lebih optimal. Kemudian yang punya masalah sinus juga bisa dibantu. Iya. Nah, seperti inilah nanti pemirsa dia Pemakaiannya. dipakai di pergelangan, nanti dia langsung masuk ke hidung, ya. Lebih cepat nyampe. Bukan berarti kalau Anda pakai di pergelangan nggak dapat efeknya di kepala, tapi kecepatan sampainya lebih tinggi karena pembuluh darah kita tuh totalnya di 100.000 km. Cara pakainya, colokannya itu di tangan itu ada 2 lubang itu. Ada lubang tambahan buat yang masuk ke hidung intranasal. Kemudian juga buat Anda yang sudah mengalami stroke atau pernah ada serangan jantung, risikonya stroke. Anda punya masalah ginjal, risikonya stroke. Ketika dipakai di sini, itu bisa membantu mengurangi risiko stroke. Dan untuk orang yang sudah umurnya banyak, ya orang tua deh. Itu mencegah pikun. Saya berapa kali ketemu orang tua, ya. Demensia, itu ya. salah satu yang ditakuti itu pikun. Maksudnya ini membantu orang tua untuk hidup lebih baik lah gitu Ya, kan. jadi pakai ya pemirsa di rumah yang udah punya teknologi laser, dipakai intranasalnya. Termasuk Prof mulai dipakai ya. Ya, anak saya ada sinusitis. Nah, saya itu akan pakai. minta dia pakai Itu. gitu. Ya Profnya penting, kan butuh fokus sebagai seorang profesor. Satu lagi Kang Ronald tambahan untuk orang yang umurnya banyak, yang kayak Kang Ronald pakai itu ada teknologi tambahannya, teknologi NMES. Teknologi NMES. Ya, jadi untuk orang yang butuh gerak lebih banyak, Terlebih lagi orang yang sudah lanjut usia biasanya olahraganya juga kurang, berkurang ya. kan, geraknya jadi, kurang. Nah, jadi seperti Jadi ini pakai ilustrasinya. di sini. Jadi kan ada yang dipakai di lengan. Ya, Nah, bisa dipakai di mana NMES aja. ini, gitu. NMES ini Prof bisa di lengan, di paha, di betis untuk membantu supaya seperti bergerak. Karena kan kalau kita lihat di sini ya, pada orang tua ini cenderung ya yang namanya ototnya ini mengecil ya, Bang Cenderung Faidan. Ya, mengecil. betul ya. Jadi kalau kita lihat dari Prof sendiri, memang bagian pahanya tuh udah mulai tuh mengecil. Mengecil.
Nah, bisa dipakai itu di sana Ya, ya. saya belum tahu ini, nanti saya akan coba beli. Pakai nanti di situ untuk melatih otot-otot di bagian paha. Ya. Di rumah yang pakai laser siapa lagi, Prof? Ya, kalau anak sama istri enggak, tapi kakak dan adik saya usianya udah berapa ya? Yang 174 adik, yang kakak saya udah 78. Kenapa? Ada keluhan apa? Ya biasa gula darah. gitu. Oh, gula sama. darah juga. Oh, sama. Ya. Satu keturunan nggak? Tapi orang tua sih enggak, karena kita nggak jaga makan. Oh, gaya hidup ya. Gaya Ya. hidup. Iya, iya. Oke, Ya. berarti PR-nya Prof adalah, mohon maaf nih Pak ya, dikasih PR sama kami ya. Iya. Yang pakai laser di rumah anaknya juga harus pakai, istri juga harus pakai. Mau nggak ada keluhan pun pakai aja buat aja. pencegahan. Ya. Jadi memang manfaatnya begitu banyak yang sudah dirasakan oleh Prof Chris gitu kan ya. Dan kalau udah merasakan manfaat, tentu ingin berbagi. Betul. Namanya guru ya, senang kan bagi ilmu gitu kan ya. Udah dapat ilmu kesehatan, udah dapat manfaatnya, diajakin yang lain. Ya. Nah sekarang karena Prof ini kan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mengajak, ya, coba diajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan teknologi laser. Silakan Prof. Teman-teman semua, para teman dosen, teman akuntan publik yang sering stres ya, dan juga para mahasiswa S1, S2, S3, saya anjurkan gunakanlah teknologi laser. Ada banyak manfaatnya. Tadi udah dengarkan dalam siaran ini, membuat kita lebih tenang, aliran darah lebih lancar, tidur lebih enak, terhindar dari risiko macam-macam ya, risiko stroke, risiko sakit jantung, risiko ginjal, Ya. dan lain-lain. Ya, jadi gunakanlah sesegera mungkin kalau mau sehat dan mudah-mudahan awet muda seperti saya. Prof, laser yang yang dipakai oleh Profesor itu adalah yang didapatkan informasinya dari acara Go Healthy. Ya. Ya, dan Profesor mendapatkannya di Gogomol kan? Ya, gue mau. Anda ini Prof, di luar sana ada yang menawarkan sama Prof teknologi laser ngakunya, tapi bukan dari Gogomol. Kira-kira Profesor mau nggak? Nggak usah ya gitu. Nggak usah ya, karena kita nggak tahu itu sebetulnya apa ya Prof ya. Iya. Ya, bahkan mungkin, Bohongin lagi. nah itu bahkan mungkin dengan iming-iming macam-macam harga lebih murah dan sebagainya, tapi buat kesehatan kok coba-coba. Nah, Ingat Prof. iya, betul sekali. Sehat selalu Prof. Mantap. Teruslah mengabdi buat pendidikan negara ini ya. Siap, terima kasih. Supaya Ya. banyak orang-orang hebat lahir dari tangannya Profesor Chris. Terima kasih pemirsa. Seorang profesor tentu mengambil tindakan bukan tanpa pemahaman, bukan tanpa penelusuran. Tentu saja semua sudah dilakukan. Artinya, jika seorang profesor saja menggunakan teknologi laser, masa Anda enggak? Makanya take action sekarang juga. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah teruji. Dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Intinya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya cukup sehari 2 kali saja pemirsa di pergelangan tangan sebelah kiri, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah, kalau digunakan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, juga hipertensi dan kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan banyak komplikasi lainnya ya. Jadi pemirsa segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan ya Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomol ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Prof Chris terima kasih, sehat selalu ya. Dan juga Bang Faidon terima kasih, Mas Numan terima kasih, dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Jangan lupa, mari segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Yuk semangat hidup sehat yuk!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.